Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicenza Ananda Krisna Pradana dengan NIM 21105540055. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dasar komunikasi interpersonal atau social penetration theory. Baik, langsung ke pembahasan. Social penetration theory atau SPT. Teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Arti intim itu sendiri adalah tidak hanya mengacu ke intim secara fisik, namun juga secara emosional dan intelektual. Proses penetrasi sosial membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, nonverbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau konteks tertentu. Selanjutnya ada analogi dalam social penetration theory atau SPT. Terdapat analogi yang digunakan untuk menggambarkan proses semakin erat dan dekatnya suatu hubungan, yaitu analogi bawang. Analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang tersebut diumpamakan sebagai representasi dari personality atau kepribadian seorang individu, dengan layer atau lapisan terluar merupakan citra publik atau public image dari individu tersebut. Citra publik tersebut merupakan hal yang paling bisa dilihat oleh orang lain dan hal yang bisa langsung dibentuk persepsinya dari orang lain sebelum mengetahui lebih dalam terkait individu tersebut. Selanjutnya ada contoh dalam realitas kehidupan. Manfaat dari membaca kritis ini adalah: pertama, untuk menggali lebih mendalam di bawah permukaan, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan. Konsep resiprositas. Secara sederhana, resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok. Sairin 2002. Resiprositas dan SPT. Konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini karena konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seorang individu membuka bagian dari dirinya ke individu yang lain, individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Selanjutnya ada contoh penerapan SPT dalam konteks bisnis online. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan pemasaran, karena semua kegiatan pada sebuah bisnis atau perusahaan pasti bermuara pada pemasarannya. Menurut pengertiannya, strategi merupakan suatu proses menyeluruh dari mulai perencanaan hingga gambaran aktivitas serta pelaksanaannya pada kurun waktu tertentu. Strategi dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan dengan tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Sementara pemasaran merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh pebisnis atau pengusaha dalam upaya mengembangkan suatu perusahaan dan untuk mendapatkan laba. Pemasaran yang baik selalu menitik beratkan pada kepuasan pelanggan. Kemudian, kepuasan tersebut akan menimbulkan loyalitas yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan jangka panjang secara konsisten. Lanjutan, awal hubungan mungkin lebih digunakan untuk mengenal karakteristik dan kepribadian serta kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, setelah terjadi diskusi dan interaksi yang cukup rutin dan kedua pihak lebih mengenal, akan terjadi interaksi yang lebih casual atau akrab dengan catatan strategi komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Dan harapannya seiring berkembangnya hubungan profesional tersebut, target yang diharapkan akan tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.